Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Landari, NIM C1F018045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Materi yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Secara harfiah, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti pembacaan atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, As-Sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab Al-Sunnah yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup sirah yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Yang ketiga, Ijma'. Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Dan menurut ilmu fikih, ijma' artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum, ulama-ulama fikih Islam dalam satu masalah, dalam satu masa dan wilayah tertentu. Yang keempat, ada Qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi Qiyas secara umum adalah suatu proses penyikapan kesamaan suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma' atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada penetapan hukum merujuk kepada ijma' tersebut, sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma' dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum nasnya. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan yang terakhir, ada kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Tiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. 4. Al-Quran sebagai peringatan. 5. Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. 6. Al-Quran sebagai pelajaran. 7. Al-Quran sebagai sumber ilmu. 8. Al-Quran sebagai hukum. 9. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. 10. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan yang terakhir
terakhir, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Fungsi dari As-Sunnah. Yang pertama, menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih sama dalam Al-Quran atau memperinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, atau tafsil, mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum, taksis, atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak, takyid. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran, atau tasyri'. Fungsi ijma'. Fungsi ijma' adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Fungsi kias. Fungsi kias itu sendiri adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dan dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kesimpulan dari semua materi ini adalah bahwa semua sumber-sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Baiklah, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.